Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Nur Insani, NIM 1905021179. Saya akan menjelaskan dari bagian pertama tentang Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia atau World Bank adalah suatu organisasi internasional yang di dalamnya memberikan dukungan dana, penasihat, dan juga penelitian untuk negara berkembang agar bisa memajukan perekonomiannya. Organisasi World Bank dibuat dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan pada lembaga negara dengan pendapatan yang rendah dan menengah. Di tahun 2018 lalu, negara yang menerima dana pinjaman paling banyak dari Bank Dunia adalah India dan juga Cina. Bank Dunia mampu menyediakan dukungan finansial yang secara teknis pada berbagai negara berkembang di seluruh dunia. World Bank akan memposisikan dirinya sebagai sahabat dari negara miskin dan berkembang agar bisa meningkatkan perekonomian negara tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainun Agusti Ramdhani, NIM 1905021174. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Bank Dunia. Sejarah pertama kali dibentuknya Bank Dunia ini diawali pada tanggal 1 April tahun 1944 yang saat itu diadakan suatu konferensi dadakan paling penting di Amerika Serikat. Di dalam konferensi United Nations Monetary and Financial ini, maka dibentuklah suatu badan yang nantinya akan memiliki peran penting dalam perekonomian dunia secara global. Badan ini yang nantinya disebut sebagai Bank Dunia atau World Bank. Tugas utama dari World Bank adalah memberikan dana keuangan atau dana bantuan pada berbagai negara yang perekonomiannya sedang tidak sehat, agar bisa memberikan pengaruh kondisi ekonomi wilayah yang ada di sekitarnya. Negara pertama kali yang diperoleh bantuan dari World Bank adalah negara Prancis. Di saat itu, Menara Eiffel sedang memerlukan dana sekitar 250 juta dolar US agar bisa membangun ulang infrastruktur negara mereka yang sudah hancur lebur setelah Perang Dunia Kedua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Handayani dengan NIM 1905021177. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi World Bank atau Bank Dunia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Bank Dunia adalah suatu lembaga internasional yang bertugas membantu berbagai negara dengan pembiayaan dan juga nasihat keuangan. Tujuannya adalah guna membantu negara berkembang tersebut dalam merancang pembangunan rencana untuk bisa membangun infrastruktur dan juga ekonomi, agar bisa mengurangi tingkat kemiskinan pada taraf hidup warga negaranya. Pada awalnya, World Bank ini dibuat hanya untuk membantu perekonomian di berbagai negara. Di berbagai negara yang tengah hancur setelah Perang Dunia Kedua. Tapi seiring berjalannya waktu, maka mereka mulai memberikan dana bantuan untuk wilayah yang ekonominya mengalami penurunan ekonomi karena bencana alam, krisis moneter, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatah Jamini dengan NIM 1905021170. Saya akan menyampaikan materi tentang lembaga World Bank. Lembaga World Bank dibagi menjadi 5. Yang pertama, Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan. Kedua, Asosiasi Pembangunan Internasional. Ketiga, International Finance Corporation. Keempat, Badan Penjamin Investasi Multilateral. Kelima, International Center for Settlement of Investment Dispute. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma Ramdhani Yusuf, NIM 190502023. Di sini saya akan membahas tentang peran World Bank atau peran Bank Dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa peran Bank Dunia yaitu memberikan layanan bantuan kepada negara-negara berkembang. Namun selain itu tentu ada beberapa peran yang dimiliki oleh Bank Dunia. Di antaranya yang pertama itu memerangi kemiskinan. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Bank Dunia untuk memerangi kemiskinan yang ada di belahan dunia ini? Nah, yang pertama tentunya memberikan layanan bantuan kepada negara-negara miskin atau negara-negara berkembang. Namun, sebelum mereka memberikan bantuan, tentunya Bank Dunia ini melakukan analisis secara ekstensif. Nah, apa sih analisis secara ekstensif yang dilakukan oleh Bank Dunia itu? Yang pertama tentunya mereka menganalisis laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang atau negara-negara yang akan mereka berikan bantuan. Oke, selanjutnya kontribusi pada perubahan iklim. Nah, kita ketahui bahwa era industri sekarang ini tentu akan memberikan dampak yang buruk terhadap kondisi bumi. Seperti saat ini suhu bumi naik hingga 0,8 derajat Celcius. Nah, Bank Dunia ini memberikan bantuan tertentu pada adaptasi pada perubahan iklim dan juga sekaligus mencegah terjadinya pemanasan global. Lalu apa sih peran yang ketiga Bank Dunia? Yang ketiga yaitu peningkatan kesehatan. Nah, dalam hal ini Bank Dunia bekerja sama dengan WHO, mereka menciptakan yang namanya International Health Partnership, yaitu sekumpulan organisasi yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di negara-negara miskin ataupun di negara-negara berkembang. Dan organisasi-organisasi ini itu adalah organisasi yang mampu mengkoordinasi pemerintahan, masyarakat sipil, atau pihak-pihak yang terkait di suatu negara yang terkait untuk peningkatan kesehatan internasional. Nah, terus yang selanjutnya itu peran Bank Dunia yaitu adalah ketersediaan pangan. Nah, dalam hal ini Bank Dunia telah merilis beberapa program untuk membantu negara-negara berkembang ataupun negara-negara miskin di dunia untuk bisa meningkatkan ketersediaan pangan mereka. Mereka di tahun 2010 lalu, World Bank dan Bill and Melinda Gates Foundation membuat Global Food Security, yaitu program yang sudah didonasikan sebesar $925 agar bisa menjamin ketersediaan pangan. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah Clean Air Initiative. Nah, ini peran Bank Dunia dalam dalam memberikan bantuan terhadap kondisi udara di dunia. Nah, lalu seperti apa sih peran Bank Dunia dalam memberikan pengaruh terhadap udara di dunia? Di sini Bank Dunia itu bisa meningkatkan inovasi untuk memperbaiki kondisi udara di berbagai belahan dunia. Dan program ini itu dengan adanya melalui kerjasama dengan wilayah terpilih dengan membagikan pengalaman dan juga pengetahuan. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai peran Bank Dunia atau peran World Bank dalam materi ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Wahyudi, NIM 190502180. Di sini saya sebagai pemateri ke-6 yang akan menjelaskan tentang kritik terhadap Bank Dunia. Bank Dunia sudah banyak dikritik oleh berbagai organisasi non-pemerintah. Salah satu peda perekonomian dari seluruh people internasional bernama Henry Hazlitt mengatakan bahwa World Bank bersama dengan sistem keuangan yang terdapat di dalamnya akan bisa menciptakan inflasi besar di seluruh dunia. Kritik yang paling banyak dilontarkan pada Bank Dunia adalah terkait dengan susunan organisasi yang ada di dalamnya. Bank Dunia adalah suatu organisasi yang mampu mewakili 188 negara di dunia. Tapi segala bentuk kegiatan di dalamnya hanya bisa dijalankan pada beberapa negara maju yang mempunyai kekuatan ekonomi besar saja. Sebagai negara maju ini mampu mendominasi World Bank dengan berbagai kepentingan di dalamnya. Selain bisa menjadi sumber dana untuk sebagai besar program, mereka juga bisa menentukan pemimpin Bank Dunia dan jajaran manajemen senior di World Bank.
Hal tersebut menyebabkan adanya ketimpangan pada berbagai negara barat yang menguasai World Bank dengan negara dunia ketiga yang menjadi target mereka. Dalam satu laporan Komite Senat Negara Amerika di dalam hubungan internasional, World Bank dan juga lembaga keuangan internasional lainnya dikritik karena sudah terlalu fokus dalam memberikan pinjaman saja tanpa memperhatikan apakah negara tersebut mampu menunjukkan hasil pembangunan yang nyata dalam jangka waktu tertentu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Hartawan Dani, NIM 1905021881 dari kelompok 5 akan menyimpulkan materi dari kelompok 5. Sistem perbankan pajak rendah atau tanpa pajak, tingkat kerahasiaan bank yang lebih baik daripada perbankan pada umumnya, dan tingkat suku bunga yang lebih tinggi pada offshore banking adalah hal terpenting yang diinginkan oleh nasabah. Namun beberapa hal tersebut justru dipandang sebagai hal negatif dalam dunia perbankan dan dapat menjadi aksi kejahatan keuangan internasional seperti pencucian uang, penghinaan pajak, dan penggelapan uang haram yang berasal dari transaksi ilegal. Sistem operasi offshore banking pada dasarnya bukanlah sistem perbankan yang ilegal, walaupun tidak memiliki regulasi yang ketat dari bank sentral. Bagaimana perbankan pada umumnya, offshore banking hanya diatur oleh para pemberi lisensi offshore banking di masing-masing wilayah yurisdiksi, di mana lisensi tersebut harus dimiliki oleh pemilik offshore banking sebelum mereka melakukan bisnis perbankan mereka. Mereka harus dapat memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi lisensi offshore banking untuk mendapatkan lisensi perbankan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.